Mudah-mudahan bisa keluar jam 10. Saya cepat aja ya. Oke, kamu lihat lagi. Maaf ya. Oke, kamu lihat lagi yang UG2 yang minggu lalu yang saya kirim. Ada nggak? Buka. Udah dibuka belum UG2-nya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, oke. Kamu lihat di slide pendahuluan, kemudian kamu lihat di bawahnya itu ada contoh-contoh gelombang kan? Ya, ada kan? Itu contoh gelombang yang menggunakan deret Fourier. Ya, udah saya jelaskan kan kemarin. Ada yang gelombang frekuensinya rendah, ya, yang besar-besar, ada yang frekuensinya tinggi, kecil-kecil. Ingat ya, yang kemarin saya jelaskan, yang kamu lihat, kalau kamu lihat monitor jantung itu kan ada kan, ya seperti itu contohnya. Kemudian juga deret Fourier itu dia akan ada jika memenuhi syarat Dirichlet, ya, ini bahasa Jerman, Dirichlet, ya. Nah, masalah sekarang yang penting kamu bisa kerjakan deret Fourier-nya, syarat Dirichlet-nya saya tinggalin dulu, ya, karena untuk saya menjelaskan syarat Dirichlet itu seperti yang saya bilang kemarin, saya harus menjelaskan yang namanya fungsi periodik, konvergensi, kemudian limitasi, ya, ada tiga topik, nah, itu nggak sebentar, ya. Nah, nanti yang penting bahwa apa yang kita pelajari sekarang ini yang akan datang mengenai deret Fourier, semuanya kamu anggap dulu dia memenuhi syarat Dirichlet, ya, gitu ya. Anggap aja dulu seperti itu. Anggap aja dia memenuhi syarat Dirichlet, ya. Anggap, jadi bisa dikerjakan. Kalau dia tidak memenuhi syarat Dirichlet, deret Fourier sebenarnya nggak bisa dikerjain, ya. Nah, jadi anggap sementara semua memenuhi syarat Dirichlet, jadi bisa dikerjain. Oke, ya, itu syaratnya. Kemudian deret Fourier ada nggak? Halaman berikutnya ada dua jenis, trigonometri dan eksponensial imajiner. Nah, yang kita pelajari untuk saat ini adalah yang trigonometri, ya. Yang eksponensial imajiner nanti saya jelasin aja, ya. Kalau eksponensial imajiner lebih rumit, ya. Nah, yang kamu butuh sekarang adalah dalam bentuk trigonometrinya dulu, oke. Nah, kamu lihat lagi, scroll ke bawah, deret trigonometri. Nah, bentuk persamaan deretnya itu, ya, suatu gelombang periodik Ft dapat dinyatakan dalam bentuk deret Fourier trigonometri sebagai berikut. Ada nggak? Ya, F fungsi T sama dengan A0/2, ada, plus sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga dalam kurung AN cos N omega T plus BN sinus N omega T, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin minggu lalu, deret trigonometrinya itu adalah cosinus dan sinus, ya. Nah, kamu udah latihan kan kemarin, yang PR kemarin yang cosinus sinus. Nah, jadi dia dalam bentuk cosinus sinus. Nah, ada juga yang saya kasih contoh, misal kemarin integral eksponensial. Nah, itu ada nanti dalam bentuk deret eksponensial. Okay. Nah, kemudian kamu lihat, scroll ke bawah. Di situ ada koefisien A0, ya. Ada koefisien A0, kemudian ada koefisien AN, kemudian ada koefisien BN. Ya. Nah, itu kamu lihat ke bawah. A0-nya adalah itu. A0/2 sama dengan seperti integral 0 sampai T Ft dt. Ya. AN-nya sama dengan 2/T integral 0 sampai T fungsi T cosinus N omega T dt, ya. BN-nya adalah sama dengan 2/T integral 0 sampai T fungsi T sinus N omega T dt. Nah, itu kan yang saya jelaskan kemarin, bentuknya selalu dalam cosinus sinus. Makanya kemarin minggu lalu saya kasih kamu latihan PR tugas dalam bentuk sinus cosinus supaya lancar.
ya. Nah, kemudian lagi scroll ke bawah, ya itu contoh 1, ada nggak? Contoh 1, ya, ini bentuk gelombangnya, ya. Nah, nanti bagaimana bentuk persamanya nanti, ya, kamu akan cari seperti ini. Kemudian contoh 2, ada, scroll ke bawah. Contoh 1, fungsi T, dia ada 2 harga fungsi T. Untuk fungsi T sama dengan 8, ya, maka dia gelombangnya terletak antara titik 0 sampai 1. Ya. Kemudian kalau dia harganya 0, maka gelombangnya terletak antara 1 sampai 2. Lihat contoh di bawah. Contoh di bawah. Bisa nggak? Ya. Lihat. 8. Ya. 8 itu kan di atas 8, kemudian batasnya antara 0 sampai 1. Ya. Jadi 1, kemudian harga 0, dia batasnya antara 1 sampai 2. Ada nggak? Itu ya. Nah, nanti kamu gambarin seperti ini. Kemudian contoh 3. Ini yang bentuk parabola. Yang minggu lalu saya jelaskan adalah fungsinya fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat kan, kalau yang tadi contoh 1, ya, contoh 1 yang fungsi T sama 8 dan 0 itu bentuknya garis. Kalau yang contoh berikutnya, contoh 2 yang bentuknya parabola ini. Jadi fungsinya adalah fungsi kuadrat. Ya. Ada yang bentuknya gelombangnya setengah gelombang, ya seperti ini. Ada yang dia full gelombang. Ya, contohnya atas bawah itu. Nah, nanti bagaimana gambarinya nanti saya jelasin. Seperti itu contohnya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada scroll ke bawah. Ada direct Fourier in eksponensial, ya. Ini saya lewatin dulu ya, seperti itu. Kemudian kamu lihat, ya, scroll ke bawah, ada nggak bentuk gelombang fungsi ganjil dan fungsi genap? Ada nggak? Ya, nah itu nanti saya jelaskan yang fungsi genap bagaimana, yang fungsi ganjil gimana. Itu gambarnya, ya. Ada nggak? Ya, di bawah di nomor 4, bab 4. Simetri bentuk gelombang fungsi ganjil fungsi genap, ya. Kalau dia gelombang fungsi genap bentuknya seperti ini, ya. Kalau dia gelombangnya fungsi ganjil bentuknya seperti ini, ya. Nanti bagaimana bentuk fungsinya nanti saya kasih contoh, paling nggak kamu tahu dulu, ya. Oke. Nah, lihat ke bawah lagi. Kemudian dia ada 3 gelombang fungsi genap, gelombang fungsi ganjil. Ya, kemudian ada gelombang fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya. Dia dua-duanya deh, gelombang fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya, seperti itu. Nah, itu ada contohnya. Itu ada syaratnya. Ya, scroll ke bawah. Simetri bentuk gelombang fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya, lihat, kamu lihat di bawah syaratnya. Kalau dia fungsi ganjil, berarti direct Fourier-nya dalam bentuk sinus. Ya, ya. Tadi kan persamaan direct Fourier kan sinus dan kosinus. Nah, kalau dia fungsi ganjil, dia hanya dalam bentuk sinus, berarti yang kosinusnya nggak ada. Ya, kalau dia fungsi genap, ya, direct Fourier-nya dalam bentuk kosinus, berarti yang sinusnya nggak ada. Ya, nah kalau dia dalam fungsi tidak ganjil tidak genap, maka AN-nya 0, AN-nya tidak sama dengan 0, BN-nya tidak sama 0, ya. Kemudian di situ fungsi tidak ganjil tidak genap, A0-nya tidak sama 0, AN-nya tidak sama 0, BN-nya tidak sama 0, berarti nilai 3-3-nya ada, A0-nya ada, AN-nya ada, BN-nya ada. Kalau fungsi tidak ganjil tidak genap, ya.
Nah, tadi bentuk persamanya kan tadi kamu udah lihat kan, dia dalam bentuk kosinus sinus, ya, fungsi dari Fourier. Nah, kalau dia ganjil, dia sinus, berarti kosinusnya 0. Kalau dia genap, berarti dia dalam bentuk kosinus, sinusnya 0. Itu aja. Ya, nanti kita latihan. Oke. Oke, kalau yang mau tanya boleh ya. Yang ke bawah, spektrum garis saya lewatin. Ke bawah itu aplikasinya. Ya, nanti kamu lihat aja. Ya kan, saya udah minta kamu kemarin contoh aplikasi, kamu cari deh. Kan, itu ada contoh spektrum garis amplitudo gelombang harmonik. Kan? Kemudian kamu lihat lagi ke bawah, itu contoh-contoh sintesis gelombang, ya, seperti itu. Ya, itu contoh-contoh. Kemudian yang bawahnya nanti berikutnya, ya, saya lewatin dulu. Nah, sekarang bagaimana yang dari Fourier? Ya, kamu balik lagi tadi ke dari Fourier di nomor 2, subbab nomor 2, ya, subbab nomor 2. Jadi kan itu persamanya kan? F dalam fungsi T sama dengan A0/2 plus sigma. Sigmanya N sama dengan 1 sampai tak hingga. Berarti N-nya 1 sampai tak hingga. Berarti suku dari deret Fourier-nya ada sampai N. Kalau misalkan N-nya 10, berarti sukunya ada 10. Ya. Kalau N-nya ada 9, berarti sukunya ada 9. Nah, sukunya yang mana itu tadi? Yang kamu lihat yang dalam kurung. Itu sukunya. AN cosinus plus BN sinus, itu sukunya. Berarti kalau dia N-nya 5, berarti ada 5 suku berderet. Itu ya, itu gambarannya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kamu buka di UG1 yang tadi udah di-share sama Amir. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Pak. Ada. Nah, ya, itu kamu baca, udah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita ke deret Fourier di halaman 4. Halaman 4. Halaman 4. Ada nggak deret Fourier? Deret Fourier-nya. Itu persamanya. Ya, tadi dalam bentuk FT, kan variabel tadi T. Jadi sekarang variabel X sama aja sebenarnya. Cuma namanya beda. Kalau yang tadi namanya Amir, sekarang namanya Badu. Ya, tapi intinya sama. Ya, itu persamanya. Ya, persamaan seperti itu. Ya, Fx sama dengan A0/2 plus sigma AN cos, kemudian BN sinus. Ya. Nah, cuma di sini dia, ya, persamanya cosinusnya per L, sinusnya per L. Ya, begitu. Sebenarnya sama dengan yang tadi. Coba nanti saya jelaskan bedanya. Ya, nanti saya jelaskan bedanya. Kenapa? Nah, intinya kita lihat dulu yang ini. Ya, dari Fourier kemudian ada 0. Nanti bedanya saya jelaskan pada saat kita tatap muka. Ya, jangan sekarang. Ya, kalau sekarang nanti susah saya jelasinnya. Ya, nggak ada papan tulis. Ya, nah, pokoknya kamu ambil dulu rumusnya. Nanti kenapa beda yang tadi, nanti saya jelaskan pada saat kita tatap muka. Ya, gitu. Di situ ada 0, BN, dan AN. Ya, lihat ya. Kemudian ada contoh. Ada contoh di halaman 5. Itu fungsinya X, dia berharga 1 untuk batas 0 sampai 1 X-nya. Kemudian berharga 0 untuk batas 1 sampai 2. Ya. Nah, sekarang bisa nggak kamu gambarinnya? Bisa nggak? Gambarin grafiknya. Ini. Dia yang pertama berharga 1. Ya. 1. Nih, yang misalkan ini ya. Nih. Kamu lihat ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. 1. Kelihatan, Pak. Ini ya. Oke. 1. Dia berharga 1. Untuk batas 0 sampai 1. Ya, berarti Y-nya sama dengan 1. X-nya antara 0 dan 1.
Ini. Kelihatan? Ya. Ini ya. Oke. Ada yang mau tanya? Oke, bisa saya lanjut ya. Kemudian dia berharga 1. Ya, berarti dia di atas kan? Ya, kamu lihat gambarnya. Ini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan ngomong ya, ngomong ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita lanjut. Dia akan berharga 0, ya, berharga 0 jika dia batasnya 1 sampai 2. Nih, saya kasih tanda merah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau yang namanya gelombang, berarti dia kan nggak putus kan? Nggak putus kan? Ke kiri dia nyambung terus sampai mana nggak tahu, ke kanan dia nyambung terus sampai mana nggak tahu. Nah, ini tinggal kamu terusin aja ke kiri, ke kanan. Ya, oke. Ini jadi saya gambarin. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, itu di contohnya kan? Oke, nah ini bagaimana menggambarkan grafiknya. Oke, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya gambar Bisa, Pak. grafiknya? Oke, nah kemudian di situ ada komentar, kamu baca. Periodenya berapa? Periode gelombangnya? 2. 2. Ya, kenapa 2? Karena dia 1 lembah, 1 gunung. Begini jadi. Tunggu, saya gambarin. Nah, lihat. 1 lembah, 1 gunungnya berarti itu periode. Periode sama 2. Nih, ya, kelihatan nggak? Kenapa 2? Berarti gelombangnya 1 lembah, 1 gunung. Ya, itu ya, gelombang. Nah, nangkap. Ya, oke, kalau kamu misalkan mau di foto silakan. Ya, gini. Ya, gelombangnya periodenya 2. Oke, baca lagi. Sehingga L-nya kan sama dengan setengah T. Dirumuskan L sama dengan setengah T. Itu seper L. Seper L kan berarti setengah kan? Ya, di mana T-nya 1. Oke. Nah, intervalnya antara 0 sampai 2. Ada nggak? Ya, begitu. Itu gambarnya.
Kemudian kamu lihat di bawahnya. Oke, kamu cari koefisiennya A0, AN, BN. Kemudian kamu lihat yang A0. A0 itu kan seper L. L-nya itu setengah T. L itu separuh gelombang. L-nya separuh gelombang. L separuh gelombang. Lihat di situ. L setengah T. Ya. Ya. L itu separuh gelombang. Oke. Jadi kalau gelombangnya periodenya 2, berarti L-nya setengah kali 2 sama dengan 1. Ya. Itu ya. Ya. Oke. Jadi lihat A0. Seper L. Ya. L-nya 1. Berarti 1/1 batasnya, kamu lihat dulu batasnya. Antara A0 sampai A plus T. Lihat. Ya. A-nya yang mana? Itu karena kita bicara satu gelombang. Berarti satu gelombang mulainya dari 0 ke 2. Ya. Ya, A plus T. A-nya sama dengan 0, titik awal. Ya. Kemudian plus T. Sorry. T-nya sama dengan 2. Ya. Ya. A sama dengan 0 karena dia di awal. A plus T. A0 plus T. T-nya 2. Sama dengan berarti A 0 ke 2. Ya, lihat di persamaannya. Ada nggak? Ada nggak? Ya, gini. Ini susahnya kalau online nih, nggak ada papan tulis. A0 berarti seperti integral A plus T, tunggu, fx dx. Ini ya. Ya. Kemudian ya, di situ ada komen T, periodenya 92. 2 itu maksudnya satu gunung, satu lembah. Ya, berarti periodenya 2. Ya, periodenya 2. Ya. Nah, kalau L itu adalah setengah periode. Berarti setengah T. Berarti setengah T berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Ya. Nih. Gitu, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Berarti yang ini ya, yang ini sama dengan seper. Mana lihat situ dicontoh. Seper 1. Kan A0-nya kan 1 per L. L-nya 1 kan? Iya. L-nya 1 kan? Iya. L1 integral dari titik awal. Ya, integral artinya satu gelombang, satu gunung, satu gelombang. A-nya dari 0, ya, 0. Terus yang atasnya A plus T. A-nya 0, ya, A-nya 0 plus T. T-nya berapa? 2 kan? T sama dengan berarti berapa? Batasnya 2 kan? Nih lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Gitu ya. Yang lain kalau belum ngerti tanya ya. Jangan diem aja ya. Kalau kamu nggak tanya berarti saya anggap ngerti. Kita karena waktu nggak cukup nih. Ya. Oke, paham ya? Berarti kamu tinggal masukin fx-nya berapa? Fungsinya yang mana? Kamu lihat fungsinya. Nah, fungsinya fx dx. Gini. Nih. Nah, kelihatan nggak? Mau dicatat nggak?
Oke, udah ya. Udah. Ya, saya dipakai kertas yang lain ya. Nah, oke. Fungsi fx dx, ya. A0, tunggu, sama dengan 1/1, 0 ke 2, fx dx. Gini. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang saya pecah. Pecahnya begini. 1/1 kan 1 ya. Saya nggak tulis lagi ya. Yang ini. Yang ini. Yang ini saya nggak tulis lagi kan. 1/1 1 ya. Oke. Berarti ini 0 sampai dipecah. Kan di situ ada 2. 0 sampai 1, 1 sampai 2. Oke. Ya. Jadi yang pertama dulu. 0 sampai 1 ya. Harganya berapa? 1 kan? 1. 1 dx 1 sampai 2 harganya berapa? 0. 0 dx. Gini. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Ya. Oke. Ya kan? Kan batasnya dari 0 sampai 2 kan? 0 sampai 2. Tapi di persamanya kan ada 0 sampai 1, 1 sampai 2. Untuk yang 0 sampai 1 harganya berapa? 1 kan? Yang untuk 1 sampai 2 harganya 0. Ya, nangkap. Nangkap ya? Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Berarti apapun harganya kalau dia dikali 0 pasti 0 kan? Ya. Berarti ini tinggal 0,1 1 dx plus berapa? Ini 0. Ya. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Kalau mau dicatat bilang ya, atau mau difoto silakan. Ya. Berarti tinggal yang ini kan? Tinggal yang ini kan? Ya, gampang nggak? Berarti dia tinggal ya sama dengan integral 01 dx. Gini. Nih. Ya. Gitu ya. Nah, integral 01 dx bisa nggak? Gampang ya. Ya, dia jadi ya integral dx apa? Ini kan anggapnya di sini 1 nih. Di sini ada angka 1. Nih. 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 Lihat. Nih. Ya kan? Oke. Nah. Kalau 1 diintegralkan dengan variabel x apa? Jadi x kan? Ya. Nah, kamu balik. Kalau diferensial x berapa? 1 kan? Jadi bolak-baliknya sama. X diturunkan dia jadi 1. Kalau 1 diintegralkan dia jadi x. Ya, bolak-balik ya. Berarti di sini ya x 0 1. Ini. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Oke. Berarti ya. Sekarang yang AM. Lihat. Ya. Untuk batasnya sama ya. 1/L. Berarti 1/1. Batasnya dari A sampai A plus T. Ya. A-nya 0. Ya. Batas bawahnya A-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian
batas atasnya A plus T. A-nya 0. T-nya berapa? 2 kan periodenya. Berarti 0 sampai 2 juga sama kayak ini. Ya, 0 sampai 2. Cuma bentuk persamanya beda. Ya. Oke, kamu lihat di situ. Ya. Langkah kedua. Sinus N. Nah, kalau yang tadi dia notasinya omega. Ya, yang tadi yang di UG1. Sekarang notasinya V, sama aja sebenarnya. Kalau yang tadi namanya Amir, ya ini namanya Badu. Sama, ya orang juga. Nah, ini sama, cuma namanya aja yang beda. Ya. Ya. N V X. Kalau yang tadi N omega X, sama aja. Ya, cuma notasinya yang beda. Tapi isinya sama, nanti saya jelasin. Per 1. Ya. Ya kan, kalau BN apa rumusnya? Ada nggak BN rumusnya? Ya kan, kalau BN, ingat, dia isinya sinus. Kalau AN isinya kosinus. Ya, itu ya. Di sini dia mulai AN. AN berarti kosinus. Ya, ada nggak? Jadi dia gini. AN sama dengan 1/1 0 sampai 2 fx ya tuh cosinus n v x per l dx ini ya, itu ya, kelihatan ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang saya tulis begini. Sama dengan 0,2 fx cosinus n v l x dx. Begini. Boleh nggak saya tulis begini? Ya. Boleh, Bapak. Boleh ya? Boleh. Nah, ya. Oke. Kemudian lihat. Lihat ya. Saya pecah. Ya. Tadi yang ini dipecah 2. Yang ini juga BEAN dipecah. Ya. 0 sampai 1, 1 sampai 2. Oke? Saya pecah ya. Saya pecah. Berarti lihat rumusnya, ya, integral 0 sampai 1 fx. Kalau batasnya 0 sampai 1, harganya berapa tadi? 1 kan? 1 cosinus n v l x dx. Ini ya. Ini. Lihat. Ya. Lihat. Ini batasnya. 0 sampai 1 harga fungsinya 1. Iya. Ini sama. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, kemudian ini 1 sampai 2 berarti harganya berapa? Cosinus NV per X dx. Nih. Ya. Nih. Ya. Itu. Oke. Oke, Pak. Nangkep ya? Nangkep ya? Iya, Pak. Oke. Nah, berarti yang ini
Nol dong. Nol dong. Ini. Ya. Kan sesuatu dikali nol ya nol kan? Iya, Ingat Pak. kan? Ya. Dengan ini kan? Ini tinggal berarti ya persamanya adalah 0,1 cosinus N P L X dx. Ya. Ini ya. Ya. Oke. Sampai sini nangkep nggak? Mau dicatat atau mau difoto? Silakan. Nangkep nggak? Nangkep, Pak. Udah. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, lewat berarti tahu. Ya, mempersingkat waktu. Karena waktunya udah makin sempit. Oke. Nah, saya pindah ke kertas yang lain ya. Saya pindah. Tunggu. Saya pindahin dulu ke kertas yang lain. Tunggu bentar. Oke. Yuk, saya pindahin dulu ya. Berarti persamanya tinggal yang 01 kan? AN sama dengan 01 1 cosinus NP L X dx. Gini. Ya. Gitu nggak? Gitu nggak? Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kamu lihat. L kan sama dengan 1 kan? Iya. L sama dengan 1. Jadi 01 cosinus NP per 1 X dx. Iya. Ya kan? Ya. Ini. Iya. Gitu kan? Iya, Pak. Oke. Berarti ini kan sama dengan 01 cosinus NP X dx. Begini nggak? Iya. Begini nggak? Oke ya. Nangkap nggak sampai sini yang lain? Nangkep, Pak. Oke. Nah, kamu lihat step langkah berikutnya. Lihat. Ya. Integral cosinus apa? Kan udah latihan kemarin. Sin, Cosinus Pak. Sin. Sinus, Pak. minus. Minus atau plus? Plus, Pak. Plus. Plus. Oke. Sekarang begini. Nih. N itu kan bilangan konstan ya. Tadi dilihat di sigmanya itu kan N sampai 1 sampai 0. 1 sampai tak hingga. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 10, boleh 100, ya, boleh 1000. Pokoknya bilangan konstan. Nah, sekarang saya kasih contoh begini. Ada nggak yang kemarin? Cosinus ada nggak? Kalau begini, tunggu. Ini. Nih. Yang bawah ya. Kalau integral cosinus X apa? Apa? Sinus X, Pak. Ah? Apa? Ah? Min sinus X. Benar. Benar. Yang lain gimana? Min atau plus? Saya plus, Pak. Plus, Pak. Plus. Ya.
Berarti ini sama dengan sinus X plus C kan? Itu kan? Ya, plus konstanta kan? Sinus X plus C. Berarti integral cosinus dia sinus. Iya. Tangkap. Nah, sekarang kalau dia kosinusnya 2X, gimana? Kan udah latihan. Bisa nggak? Udah ada di PR kan? Di tugas. Udah dikerjain belum? Pasti belum. Bisa nggak? Yang Ayo. itu udah, Pak. Bisa nggak? Ayo. Ayo. Jangan takut salah, nggak apa-apa salah. Kosinus turunannya apa? Kan ini kan tadi. Sinpa, X. sinus. Nah, cuma sekarang Sinus. tadi di sini sinus X. Di sini sinus 2X. Gimana? Bisa nggak? Ah, Sin 2X per 2, Pak. Gini. 2X Gini. Lihat, gini. Lihat di sini. Tunggu, saya gambarin dulu ya. Lihat yang di sini. Ini kan cosinus X berarti kan cosinus 1X. Iya. Iya nggak? Ya, Pak. Ya. Oke, cosinus 1X. Yang step pertama, turunin fungsi cosinusnya. Ya, sinus, cosinus, di integral cosinus jadi sinus. Yang kedua, kamu turunin fungsi X-nya. Fungsi X diturunin jadi berapa? 1 kan? Iya. Iya. Iya kan? 1. Jadi begini. Kebaca nggak? Kebaca, Pak. Kebaca, Pak. Tahu. Oke. Nanti. Iya. Oke. Nah sekarang gimana kalau 2? 2 sin X plus C, Pak. 2 sin X plus C. Cosin X. Yang itu kan, Pak, yang atas yang Iya. integral cos 2X. Apa? Udah benar, tapi bukan sin X, tapi sinus 2X. 2 sinus 2X plus konstanta. Ya. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ini ya. Jadi, ini. Oh, sorry. Sinus 2X plus C. Ya. Iya, Ya Pak. kan? Ya. Itu kan? Ya. X-nya kalau diturunkan 1 kan? 2 kali 1 berapa? 2 2. kan? Ini kan? 2 kali 1, 2 kan? Nah, ini kan? Ya, kelihatan nggak? Ya. 2X diturunin kan 2 kan? Ya, integral, diferensial. 2X didiferensialkan dia jadi 2 kan? Nih, taruh di depan sini. Cosinus, sinus 2X plus C. Itu ya? Nangkep ya? Ya? Oke.
Oke, Pak. Oke, nah sekarang bagaimana kalau ini? Ini anggap aja ini bilangan konstan. Ayo, lihat di contoh. Lihat di contoh. Bisa nggak? Ya, di situ lihat. Ada nggak? Ya, kan ini kan tadi yang ini kan, kalau saya kerjain jadi sinus NV X batasnya 01 ya dikali seper NV ini. Ya. Gitu. Nangkap nggak? Nah, oke, sekarang gini. Udah. Lihat dulu ya. Lihat. Sekarang saya balik yang ke sini. Ini, yang atas. Ini yang ini. Ya. Dia kan fx sama dengan 2 sinus 2x. Nih. Ini. Ya. Coba kamu diferensialkan. Kamu turunin berapa? Dua sinus 2x. Bisa nggak? Ayo, kamu tulis deh, coba. Ada yang bisa nggak? Ya. Diturunin. Ayo, coba dicatat. Ayo, coba dicari. Ah? Diferensial 2 sinus X. Ada nggak? Berapa? Sinus kalau diturunkan apa? Apa? Kosinus kan? Ada nggak? Oke. Ada nggak? Saya coba. Oh, gini. Coba. Ini untuk ngecek bener nggak integralnya gitu loh. Karena di sini kan ini kan konstantanya kan NV, tapi jadi super NV. Ya, super NV. Nah, coba kita cek, bener nggak? Bener nggak? Nah, sekarang kita balik ini tadi. Kan dari integral ini dapatnya ini. Sekarang kita balik. Diturunin. Dapat nggak ini gitu loh.
Gimana? Apa? Tadi yang ngomong 4 cosinus 2x. Yang lain gimana? Ini kan 2 kali 2 cosinus 2x. Ya. Nih. Lihat. Nih. Baliknya. Kan tadi 4 cosinus 2x. Ya, ini 4 itu adalah 2 kali 2 cosinus 2x. Gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Yang duanya asli yang ini, yang awal. Ya. Ya, jadi begini. Nih. Dua yang satu lagi dari mana? Dari yang 2x-nya, cosinus. Ya, jadi 4 cosinus 2x. Sama nggak dengan yang di awal sini? Cosinus 2x. Sama nggak? Nggak sama ya? Ya, kan kalau dia diintegralkan, dia di sini 2 cosinus 2x. Ya, sekarang kita balik. Hasil ini kita diferensialkan. Dapat nggak cosinus 2x? Karena diferensial dan integral itu bolak-balik. Ya, kalau fungsi x kamu diferensialkan jadi 1 kamu integralkan jadi x, bolak-balik. Ini juga harus bolak-balik. Ya, oke, itu ya. Nah, sekarang sini dapatnya 4. Ya, 4 cosinus 2x. Sedangkan di sini cuma cosinus 2x. Jadi nggak sama kan? Nah, berarti ya yang turunan yang ini ya di sini harusnya setengah cosinus 2x. Ya, jadi gini. Ini saya tulis lagi. Yang tadi ya. Ini. Ini ya. Oke. Ya, ini integral. Sekarang kita balik, kita diferensialkan. Ya. Kita turunin. Fungsi x sama dengan 2 cos 2x. Ini ya, didiferensialkan. Tadi ada yang bilang sama dengan 4 cos 2x. Ya, 4-nya dari mana? 2 kali 2 cosinus 2x. Ini. Ya. Itu. Ya kan? Oke. Yang 2 dapat dari turunan ini. Yang 2 dari aslinya dari sini. Ya, jadi yang 2 ini. Gitu. Gitu. Sama nggak? Sama nggak? Integral cos 2x ya. Kemudian kamu diferensialkan jadi dapatnya di sini 4 cos 2x. Sama nggak? Nggak sama ya. Ini cos 2x, ini 4. Berarti di sini dia
setengah. Ini berarti dia setengah. Jadi ini sebenarnya bukan 2. Setengah. Setengah dari ini. Kan ini 2. Berarti ini 1/2. Ya. Itu ya. Jadi ini sebenarnya adalah yang benar setengah kosinus 2x plus c. Itu ya. Nih. Bukan 2, tapi setengah. Ya, dari mana? Dari 2 di sini. Kalau dia cos 10x, berarti dia ini 1/10. Kalau di sini kosinus 100x, berarti ini 1/100. Ya, itu ya. Oke. Anggap ya. Kalau dia di sini kosinus 1000x, berarti ini dia 1/1000. Oke. Anggap ya. Oke. Nah, sekarang dia kosinus fx sama dengan setengah kosinus 2x. Nih. Diturunin coba. Ini. Yang saya tunjuk. Ya, berarti kalau didiferensialkan dia jadi setengah kali 2 kosinus 2x. Gini. Ini ya. Ya. Berarti dia kosinus x. Sama kan? Ya. Berarti di sini dia sama dengan kosinus 2x. Ya. Ini ya. Lihat. Ini. Oke. Paham? Ya. Udah. Anggap ya. Nah, kita lihat kembali ke contoh. Lihat, balik ke contoh. Di situ AN-nya ada nggak? Tadi di nih. Kan konstantanya NV kan? Berarti dia super NV sinus NVX. Itu ya? Itu. Ya kan? Itu ya? Nangkep ya? Oke. Oke. Nah, kamu lihat sekarang. Lihat. Ya. Di situ batasnya batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Berarti kamu isi ke X-nya. Kalau yang X-nya 0 berarti dia 0. Berarti tinggal yang sinus NV-nya. Iya. Kan di situ super NV dikali sinus NVX. Variabelnya X. Kamu masukkan batasnya ke variabelnya. Nah, kalau yang batas bawahnya 0 berarti dia 0. Ya, sinus 0 kan? Ya. Nah, kalau yang batas atasnya 1 berarti sinus NV. Nangkep nggak sampai situ? Ya. Gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Berarti ini sama dengan ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
Kelihatan? Ya, mau dicatat boleh, mau difoto boleh. Ya, berarti di sini dia tinggal sinus 0. Ya, itu ya. Kamu lihat di contohnya kan? Di hitungannya. Ada nggak di contoh hitungannya? Ya kan? Berarti dia situ sinus NV dan sinus 0. Ya. Ya kan? Oke. Ya. Ada nggak? Ya. Itu ya. Ini. Nah, begitu pula yang BN. BN sama persis jalannya, cuma kalau yang BN dia dalam bentuk sinus. Ya, kalau dia AN kosinus, kalau BN sinus. Ya, gitu ya. Coba kamu lihat, sama persis jalannya, sama yang AN, cuma situ kosinus. Ya, gitu ya. Oke, nangkap nggak? Nah, coba kamu lihat yang kosinus, yang NP, yang BN. Gini, saya tulis yang bawahnya aja ya. Kamu lihat ini. Di situ kan dia jadi 0,1 integral 0 sampai 1 sinus NP X dx. Ada nggak yang langkah ini? Ada nggak? Ada nggak? Ya. Nah, integral sinus apa? Min kosinus kan? Ya. Min Ya, kosinus. Pak. Nah, berarti ini ya. Ya. Seper NV ya minus kosinus NV ya X 0 1 ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, gini ya. Tangkap ya. Oke. Berarti ini saya sederhanakan jadi min seper NV kosinus NV ya sama dengan 0,1. Ini ya. Nih. Iya. Oke. Ya, berarti ini sama dengan seper NV ya kosinus NV min kosinus 0. Ini ya. Ya kan? Itu ya. Dan batas bawahnya dimasukkan ke variabel X. Gini ya. Oke. Iya. Itu ya. Udah. Nangkap. Nah, di situ lihat. Ini lihat. Seper NV sama dengan dikali min 1 pangkat N min 1. Ini.
Ada nggak? Kalau kosinus 0 berapa? 1 kan? Ya. Nah, sini kosinus NV. Nah, N-nya kan bilangan konstan. Bisa berapa aja kan? Ya. Sementara V-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kamu ambil aja dulu. Jadi, dia min 1 pangkat N. Kamu ambil aja dulu. Nanti bisa jelaskan waktu kita tatap muka. Itu ya. Nah, itu hasilnya. Ya, di bawah kalau dia ganjil gimana, graf gimana. Nanti saya jelaskan waktu tatap muka. Kalau sekarang ini agak susah. Ya. Tapi intinya, langkah-langkahnya itu sama dengan yang sinus. Iya. Berarti ya, sama dengan sinus. Oke, ya. Sekarang scroll ke bawah. Nah, tinggal kamu di halaman scroll ke bawah, kamu masukkan ke dalam deret Fourier-nya. Ya, itu ya. Nanti saya jelaskan waktu kita tatap muka. Masukin ke dalam persamaan deret Fourier-nya. Ya, seperti itu. Kamu lihat ya. Kan hasil yang A-nya ada, yang B-nya ada, kamu tinggal masukin aja ya ke deretnya. Oke. Kemudian ada syarat directly. Oke. Nanti saya jelasin. Nah, kemudian di sini ada latihan. Latihan di halaman paling terakhir. Ada nggak? Ya. Diketahui fungsi ft sebagai berikut. Dia berharga 3 untuk batasnya min 2 sampai 0. Berharga min 5 untuk batasnya 0 sampai 2. Bisa nggak gambarnya? Nih. Saya kasih gambarnya. Yang pertama 0 sampai 2. Ya. Harganya berapa? Min 5, berarti ke bawah ya. Ini min 5. Ini. Ini. Ya. Itu ya. Berharga 3. Ya, pada 3, 0 sampai min 2. Min 2-nya ini. Berharga berapa? 3. Jadi ini. Ini. Berarti ini ini gambarnya. Itu ya. Ini ya. Mau difoto nggak? Oke, berarti kalau diterusin, ya, kalau diterusin, berarti kalau diterusin, ini 3. Kan kelipatan 2 kan, berarti di sini 4. Berarti nih. Ya. Gitu ya. Oke, berarti gelombangnya gimana? Gelombangnya
Ini. Kelihatan nggak? Oke. Itu ya. Gelombangnya begini. Mau difoto nggak? Mau dicatat? Mau difoto, dicatat, silakan. Ini gelombangnya. Ini terus kan? Ke sini terus. Ini terus ke sini. Ya. Itu ya. Di sini dia misalkan di sini 5. Ya. Di sini dia 5. Mulai lagi bawah ini. Ini gelombangnya begini. Lihat. Kelihatan nggak? Itu ya. Ya. Kemudian yang ini. Yang ini berarti 5. Terus ke sini. Ya. Gitu ya. Oke. Nah. Tangkap nggak? Dah. Oke, nah. Kamu lihat. Ya. Latihan ini kamu buat, kamu kerjakan di kertas, kamu kumpulkan minggu depan waktu kita kuliah tatap muka. Ini gambarnya. Periodenya berapa? Periodenya berapa? Kan satu gunung, satu lembah. Berarti periodenya berapa? Periodenya berarti 4. Ya. Ya, L-nya berapa? 1/1 setengah T, berarti L-nya 2. Ya, setengah gelombang dia 2. Ya. Kalau periode berarti satu puncak, satu gunung. P. Periode 4. Periode itu satu puncak, satu gunung. Kalau L itu separuhnya. Apakah dia gunung atau dia lembah. Pokoknya P-nya dari L setengah dari P-nya. Oke. Itu ya. Nah, kamu kumpulin minggu depan di kertas. Kamu kerjakan cari A0-nya, AN dan BN. Sebisa kamu. Yang saya butuhkan adalah kamu bisa lakukan integral dan diferensialnya. Ya, ini adalah contohnya tadi kan, yang 1 dan 2. Oke, ini contoh 1. Nomor 1. Dicatat ya, Amir. 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 Ada Pak. Oke, nah sekarang balik ke UG2. UG2 Pak. UG2. Wah, nggak ada contoh soalnya ya. Oke, gini. Kamu kerjaan yang itu dulu. Oke, nanti tunggu. Saya catat sebentar. Itu tadi nomor 1, Amir ya. Ya, itu tadi nomor 1. Soal berikutnya. Nih, soal berikutnya. Ya. Nomor 2. Tadi yang nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Fx sama dengan
Nih, dari 4 soal. Kelihatan nggak? Ya. Oke. Kelihatan nggak? Amir, kelihatan nggak? Atau saya kirim lewat WA. Ya, saya foto, saya kirim lewat WA. Jadi ada 4 soal. Kamu kerjakan, kumpulkan minggu depan waktu kita kuliah tatap muka. Ya, ingat. Ya, sesuai janji saya, inilah soal-soal untuk UTS. Ya. Oke. Udah, kelihatan Amir? Udah Pak. Pak, ini kan agak kurang jelas apa ya? Maksudnya gambarnya agak pecah. Boleh gak Pak kalau misalnya Bapak yang Oke, saya foto, saya kirim WA ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Makasih ya Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, itu Kevin mana? Absennya mana Kevin? Yang minggu lalu.